Berawal dari kota Mekah, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-6, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hanya dalam tempo waktu sekitar 23 tahun, Islam telah membawa perubahan yang begitu besar bagi bangsa Arab dan juga peradaban di seluruh dunia. Setelah kematian Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh 4 orang sahabatnya. Zaman ini dikenal sebagai zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah era itu usai, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan baru yang berazaskan kepada hukum Islam, seperti dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Mamluk, hingga yang terakhir adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Sudah barang tentu selama lebih kurang 11 abad sejarahnya, Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah ajaran agama, tetapi juga peradaban besar yang menghasilkan jejak-jejak budaya memukau di seluruh dunia. Tinggalan tamadun Islam juga berkontribusi mewarnai sejarah peradaban manusia di dunia, misalnya dari segi keindahan arsitektur. Beberapa bangunan peninggalan Islam seperti Kubah As-Sakrah di Yerusalem, Taj Mahal di India, Istana Alhambra di Spanyol, dan banyak lagi, diakui oleh dunia sebagai bangunan yang memiliki rancang bangun istimewa dan terbaik di zamannya. Tentu saja, bagi umat Islam, tinggalan tersebut bernilai penting yang membuktikan bahwa Islam telah berjaya membangun peradaban yang agung di muka bumi, bahkan menyaingi peradaban yang tumbuh di barat. Namun, beberapa situs dan bangunan bersejarah Islam justru telah dirusak dan dihancurkan. Dan lebih malangnya lagi, penghancuran itu tidak dilakukan oleh orang di luar Islam, melainkan oleh sekelompok orang Islam itu sendiri. Pada abad ke-18 Masehi di wilayah Hijaz muncullah kelompok Islam yang dinamakan sebagai kelompok Wahabi. Kelompok ini menganggap bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu telah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka muncul untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni. Tentu saja, ajaran yang murni di sini adalah murni menurut pemahaman mereka terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Salah satu yang mereka tentang keras adalah ajaran ziarah kubur dan mendirikan bangunan di atas kuburan. Menurut mereka, umat Islam telah jatuh kepada kesyirikan ketika melakukan ziarah kubur dan melakukan bid'ah besar dengan mendirikan bangunan di atas kuburan. Untuk melenyapkan itu semua, mereka tidak ragu menghancurkan bahkan menjarah situs-situs bersejarah bagi umat Islam. Apalagi pada awal abad ke-20, gerakan Wahabi yang berafiliasi dengan gerakan politis Ibnu Saud berhasil mendapatkan kekuasaan atas wilayah Hijaz. Hal ini semakin melancarkan aksi mereka dalam merusak situs-situs bersejarah. Berikut di antaranya. Jannatul Mu'alla atau yang dikenal sebagai Pekuburan Ma'la adalah kompleks perkuburan yang terletak di sebelah utara Masjidil Haram di Mekah. Di dalam perkuburan ini terdapat makam keluarga Nabi Muhammad termasuk makam istrinya yang bernama Khadijah. Selain itu juga terdapat makam para sahabat, ulama dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Karena makam ini terus dimanfaatkan sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Turki Utsmani. Di antara banyaknya makam di sana, makam Khadijah menjadi landmark bagi kompleks perkuburan Ma'la. Hal ini karena di atasnya dibangun bangunan berkubah dengan gaya yang khas. Oleh sebab itu, makam Khadijah ini sering disebut sebagai Kubah Khadijah, dan keberadaannya sering digambarkan di dalam peta Mekah dan sertifikat haji yang dibuat pada abad ke-19 Masehi.
Namun, pada tahun 1925, kelompok Wahabi merusak dan meratakan makam-makam yang ada di sana. Sebagian benda bernilai seni dijarah untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagian bukti penghancuran tersebut terungkap pada tahun 2020. Di sekitar pekuburan Ma'la, ditemukan 24 pecahan batu nisan saat pembangunan area parkir. Di antara batu nisan tersebut ada yang berasal dari periode akhir dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-13 Masehi. Hal ini terlihat dari kaligrafi Kufi yang terdapat di permukaannya. Kini, pemakaman Ma'la sudah rata dengan tanah. Kita tidak bisa melihat tinggalan sejarah di sana. Yang tersisa hanyalah deretan batu penanda makam yang jelas dibuat ulang setelah makam-makam dihancurkan. Jannatul Baqi atau bila diterjemahkan berarti Taman Baqi adalah kompleks pemakaman yang berada di Madinah sebelah tenggara Masjid Nabawi. Dinamakan pemakaman Baqi karena lokasi ini dulunya ditumbuhi pohon berduri bernama Baqi yang kemudian ditebang dan dijadikan sebagai area pemakaman. Di dalam kompleks pemakaman Baqi dikuburkan keluarga dan sahabat Nabi seperti Ibrahim, anak laki-laki Nabi Muhammad yang wafat sewaktu kecil, Fatimah dan Ruqayyah, anak perempuan Nabi, paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan, serta Imam Hasan bin Ali dan keturunannya. Di antara makam tokoh-tokoh penting tersebut didirikan bangunan berkubah di atasnya oleh penguasa Islam di masa lalu. Keberadaan bangunan berkubah tersebut diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12 Masehi, seperti yang dicatatkan oleh beberapa sejarawan Muslim, misalnya oleh Samhudi dengan menukil dari riwayat Imam Al-Ghazali, Ibnu Jubair, dan Ibnu Batutah. Di antara bangunan berkubah paling megah adalah kubah makam Imam Hasan bin Ali dan keluarganya serta makam Utsman bin Affan. Kubah makam ini sekaligus menjadi landmark dari pemakaman Baqi. Selain itu, di dalam kompleks pemakaman Baqi juga terdapat Baitul Ahzan. Baitul Ahzan yang berarti rumah kesedihan menurut sejarahnya adalah tempat Sayyidah Fatimah berduka dan beribadah setelah kematian ayahandanya Nabi Muhammad. Jannatul Baqi mengalami nasib naas sebagaimana Jannatul Ma'la di Mekah. Kompleks pemakaman ini dihancurkan oleh kelompok Wahabi sebanyak 2 kali. Penghancuran pertama terjadi pada tahun 1806 saat kota Madinah diserang oleh kelompok Wahabi. Akan tetapi, direnovasi kembali atas perintah Sultan Abdul Hamid II dari dinasti Utsmaniyah. Penghancuran kedua terjadi pada tahun 1926 oleh Gubernur Madinah yang bernama Amir Muhammad atas perintah ayahnya yang bernama Raja Abdul Aziz, Raja Kerajaan Saudi yang telah berkuasa penuh atas wilayah Hijaz. Penghancuran tersebut tidak mengalami hambatan karena raja yang berkuasa juga berafiliasi dengan kelompok Wahabi. Kini, kita tidak bisa menyaksikan lagi tinggalan bangunan bersejarah di kompleks makam Al-Baqi. Semuanya adalah kuburan-kuburan baru yang dibuat ulang oleh pemerintah Saudi. Bentuknya hanyalah jajaran batu di lapangan luas. Tidak hanya melakukan pengrusakan pada situs-situs makam, pemerintah Saudi juga menghancurkan bangunan bersejarah tinggalan dinasti Utsmaniyah di kota Mekah, yaitu Benteng Ajiyad. Benteng ini berada di sisi selatan Masjidil Haram, tepatnya di atas pegunungan Bulbul. Benteng ini didirikan pada abad ke-18 Masehi dengan menempati kawasan seluas 23.000 meter persegi. Dinasti Utsmaniyah mendirikan benteng ini untuk tujuan pertahanan atas kota Mekah dari serangan para bandit dan penjajah.
Namun, pada tahun 2002, benteng ini dihancurkan tak bersisa demi proyek bernilai 15 miliar dolar Amerika. Kini, di tapak benteng Bulbul, berdiri bangunan komersial yang dikenal sebagai Abraj Al-Bain atau Menara Jam. Bangunan tertinggi ketiga di dunia ini, di dalamnya terdapat hotel, apartemen, dan 5 pusat perbelanjaan. Semuanya itu dibangun untuk menyenangkan peziarah kelas atas serta untuk meraup keuntungan bagi pihak kerajaan Saudi. Penghancuran kompleks pemakaman bersejarah yang dilakukan oleh kelompok Wahhabi dan kerajaan Saudi tidak lebih dari tindakan barbar yang didasari atas kepentingan ideologi, ekonomi, dan politik. Ulama-ulama moderat sama sekali tidak melarang adanya bangunan di atas makam tokoh-tokoh tertentu, misalnya tokoh sejarah, ulama, dan lain sebagainya. Hal ini guna kepentingan pelestarian, mencegah kerusakan oleh alam dan manusia, serta kepentingan para peziarah yang ramai mengunjunginya. Penghancuran makam untuk mencegah kesirikan adalah solusi tak masuk akal dari kelompok radikal Wahhabi. Kebijakan pemerintah Saudi sesungguhnya sangat ironis. Mereka tak ragu menghancurkan situs-situs warisan budaya umat Islam yang ada di kota Mekah dan Madinah, tapi justru sangat gencar melestarikan warisan budaya Romawi Nabatean yang ada di Madain Saleh dan Taima, Arab Saudi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sebenarnya mendapat kecaman dari seluruh umat Islam di dunia. Tetapi mereka tak bergeming dan meneruskan proyek penghancuran situs warisan budaya Islam. Umat Islam tentu sangat merugi karena kehilangan situs-situs bersejarahnya. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe, menyukai, dan membagikan video ini ke media sosial Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.